Ya, selamat malam teman-teman. Ya, seperti request teman-teman ya, hari ini saya akan menjelaskan tips mudah gitu ya, mencari referensi di internet gitu ya. Karena teman-teman kan lagi ngerjakan skripsi, jadi saya bantu teman-teman untuk memahami bagaimana sih cara mencari referensi yang gampang gitu ya. Ini harus teman-teman pahami agar tidak mengalami kesulitan. Oke, saya mulai saja ya. Saya share screen. Teman-teman pernah dengar kata Pico? Ya, kalau teman-teman pernah dengar kata Pico, itu akan sangat-sangat membantu teman-teman pada saat teman-teman mencari referensi. Pico dan Boolean. Nah, itu dua istilah itu yang teman-teman harus ingat ketika teman-teman akan mencari referensi, terutama referensi berbahasa Inggris atau referensi yang sumbernya itu dari jurnal internasional bereputasi ya. Saya jelaskan sedikit ya. PICO itu singkatan dari Population, Intervention, Comparison, dan Outcome, gitu ya. Nah, bagaimana cara mencari referensi menggunakan PICO? Teman-teman harus analisis dulu dari topiknya teman yang sudah teman-teman pilih, gitu ya. Misalnya ya, topiknya teman-teman terkait dengan hubungan latihan fisik dengan kejadian obesitas pada remaja, gitu ya. Nah, teman-teman internalisasikan ke sini, gitu ya. Berarti berdasarkan judul ini, saya kasih tanda deh. Yang mana yang masuk population? Kurang kecil ya. Nah, yang mana yang masuk population? Remaja kan? Remaja ini population. Oke, kita rima remaja population. Tulis aja deh, takut lupa. Remaja. Kemudian interventionnya, latihan fisik kan? Kalau di kalau topiknya itu penelitian intervensi akan lebih gampang gitu ya. Tapi karena ini penelitiannya korelasi, ya teman-teman pilih aja di sini interventionnya adalah latihan fisik. Lalu comparisonnya nggak ada ya, tidak ada perbandingan kecuali topiknya seperti ini ya. Comparisonnya berarti berat badan bayi lahir normal dan sesar comparisonnya. Tapi kalau yang ini tidak ada comparison, kosongin aja nggak apa-apa. Nah, outcome-nya apa? Obesitas kan? Ini. Nah, coba kita internalisasikan. Bulen itu ada tiga, teman-teman. Memahami bulen. Not, and, or. Not ini, not ini untuk membatasi ya, teman-teman. Membatasi pencarian kita. Ya. Misalnya, saya mau eh, mencari artikel dengan kata-kata obesitas. Jadi, obesity, not obese misalnya. Atau obesity not nutritional status ya. Intinya membatasi hanya menampilkan artikel-artikel yang memuat kata obesity saja. Sementara N ini untuk persempit ya, untuk persempit. Misalnya adolescent and apa? And adult. Berarti di luar itu nggak ditampilkan nanti. Di luar adolescent dan adult. Yang geriatrik, yang children itu nggak akan dimasukin, nggak akan tampil artikelnya. Nah, ini untuk memperluas. Misalnya adolescent or apa. Ya. Kedua kata tersebut artikelnya muncul semua. Coba kita langsung praktekkan saja. Saya sudah buat ya. Saya sudah buat seperti ini berdasarkan judul ini. Tadi urutan penempatannya juga Pico ya. P dulu ya, populationnya dulu berarti adolescent. Orang orang kadang-kadang menulis remaja itu begini, kadang-kadang begini. Ya kita adolescent or adolescent, adolescent. Yang tulisannya begini lah.
Ya, artinya artikel nanti yang dimunculkan yang mengandung dua kata ini. And exercise, tapi tidak boleh ada artikel yang memuat kata sport. Dibatasin kan? And obesity or obese. Ya, tetap di sini urutannya Pico. P, I, O. Karena comparisonnya nggak ada. Kita kopas ini, kita pastekan ke sini. Saya kebetulan sedang akses Sage Journal, ya. Teman-teman boleh akses database lain, ya. Saya kebetulan aksesnya Sage Journal. Boleh pakai Science Direct, Clinical Key Nursing, ProQuest, boleh aja. Langsung kita search. Nah, hasil pencariannya ada 7.427 artikel yang muncul. Coba kita filter ya. Kita pengen hanya menampilkan artikel penelitian saja. Jadi 5.000 turun ya, 5.346. Terus saya filter lagi. Saya pengen artikelnya 5 tahun terakhir. Berarti dari 2020 dong. Enter. Ini berubah lagi. Hanya 1.461. Lalu saya filter lagi. Saya pengen yang open access aja. Jadi 4.555. Nah, dari artikel yang 455 ini, teman-teman screening. Ya, yang mana sih yang relevan dengan topik yang saya bahas. Ya, topik penelitian saya. Ya, saya sudah pernah menjelaskan cara menggunakan mensitasi ya, menggunakan Mendeley desktop. Ya, tidak perlu teman-teman download satu-satu file ini. Ya, cukup dengan teman-teman mengenali doinya saja, copy doi ke Mendeley gitu ya. Itu akan lebih rapi sekali penulisan referensinya. Ini semua artikel yang sudah kita filter ya, yang hanya menampilkan riset artikel 5 tahun terakhir dan open access. Open access ini maksudnya adalah data ini bisa kita download, dan bisa kita untuk masukkan ke Mendeley. Ya bisa kita akses secara bebas lah intinya. Oke, teman-teman gampang kan ya cara mencari referensi nggak terlalu susah. Ini baru dari satu um, database online gitu ya. Nanti saya akan sampaikan bagaimana cara mencari artikel e-book. Ya, sebenarnya di sini juga kadang-kadang ada e-book ya, kadang-kadang ada e-book. Tapi kebetulan di sini nggak ada ya, nggak ada e-book. Biasanya ada e-book. Ya, beberapa database online itu biasa menyediakan e-book. Gampang ya teman-teman cara mencari referensi ya. Pahami PICO ya. Population, intervention, comparison, dan outcome. Ya, dan gunakan Boolean. Not or and. Ya. Not kalau teman-teman mau membatasi hanya satu saja yang ditampilkan benar atau salah, biasanya menampilkan benar aja. Ya. And kalau mau mempersempit ini dan itu. Kemudian saja itu ini dan itu saja yang ditampilkan. Kemudian or kalau mau menampilkan lebih luas lagi obesitas atau bla bla bla. Gitu ya. Baik, teman-teman, itu saja yang bisa saya share gitu ya. Saya harap dapat membantu teman-teman ketika teman-teman kebingungan mencari referensi. Sekian, terima kasih, selamat malam.